Kemudian sekarang dicek kanan kiri depan belakangnya. Ada yang tidak berangkat? Tidak semua. Berangkat semua. Alhamdulillah, berarti semua anak-anak ibu sehat semuanya ya. Nah, sekarang tolong letakkan buku dan pensilnya di atas meja. Kemudian dicek juga bajunya dirapikan. Sudah siap? Sudah. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Mari kita berdiri. Menonton televisi, tiba-tiba listriknya padam. Pernah. Selanjutnya apa yang kalian lakukan ketika tiba-tiba padam listriknya? Berteriak, menyalakan lilin. Terus? Menyalakan senter, betul. Nah, materi pembelajaran pada hari ini kita akan belajar mengenai bab 6 topik A, yaitu apa jadinya jika tidak ada energi. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran mata pelajaran hari ini yaitu kalian akan menjelaskan mengenai pentingnya energi dalam kehidupan sehari-hari setelah mengamati video pembelajaran yang ibu berikan. Kemudian kalian dapat menganalisis dampak yang terjadi jika energi tidak tersedia dalam kehidupan kita melalui diskusi dan tugas yang ibu berikan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ibu akan memberikan kalian soal. Seberapa paham kalian mengetahui mengenai energi? Jangan lupa ditulis nama serta nomor presensinya ya. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Adakah kesulitan untuk menjawab? Tidak. Ada yang sulit dipahami? Tidak, Bu. Bisa. Sudah selesai semua? Sudah. Baik. Mari kita bahas terlebih dahulu. Sekarang tukarkan hasil kerja kalian ke teman sebangkunya. Sekarang siapa
Iya, Bu. Seandainya di rumah kalian tidak ada lampu padam, aktivitas apa saja yang tidak bisa kalian lakukan? Ketika tidak ada energi listrik, tentu kita akan kesulitan melihat di malam hari. Selain itu, kita tidak bisa menggunakan perangkat listrik seperti televisi, kamar dingin, AC, telepon genggam, pompa air, lampu, laptop, atau komputer dan. Nah, jadi video kali ini tadi listrik padam, kemudian apa saja yang tidak bisa menyala? AC, TV, kemudian mesin cuci, kulkas, betul sekali Mbak Azhar. Dan sebagainya. Tak hanya itu, ketika tidak ada energi listrik, maka kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain menggunakan jaringan seluler dan kita pun tidak bisa menggunakan internet. Hal ini disebabkan semua perangkat komunikasi termasuk satelit dan menara pemancar membutuhkan energi listrik agar dapat berfungsi dengan baik. Tapi apakah memang semua energi hanya berasal dari energi listrik? Sebenarnya tidak. Justru 64,5% energi listrik yang kita peroleh didapatkan dari energi fosil. Nah, tadi kan di video ini tidak hanya energi listrik saja, tetapi ada energi yang lainnya. Sumber-sumber energinya pun banyak. Sumber energinya itu bisa dari matahari, ada energi air, sumber energi air, kemudian ada angin, ada matahari, Mbak Asna. Nah, jadi sekarang kemudian dari banyaknya sumber energi tersebut, kemudian muncullah energi mekanik, energi termal, energi kimia, energi nuklir. Nah, sekarang Ibu memiliki media. Di sini ada namanya papan energi. Nah, di sini terdapat namanya baterai, gambar. Di sini tuh gambarnya ada banyak sekali sumber-sumber. Kemudian kalian bisa memasukkan sumber-sumber energi ini atau gerakan-gerakan energi ini ke energi yang tertera di kantong papan energi ini. Ada energi termal yang tadi Ibu jelaskan, ada energi kimia, energi mekanik, serta ada energi nuklir. Energi termal dan lainnya itu apa sih, Bu? Nah, jadi energi termal itu energi yang bisa memindahkan benda panas ke benda lainnya. Paham? Kemudian energi kimia. Energi kimia itu misalnya dari cerobong asap. Nah, kemudian asapnya itu bisa menghasilkan energi kimia. Kemudian ada energi nuklir. Energi nuklir itu seperti batu bara, kemudian bensin, seperti itu. Serta ada energi mekanik. Ada yang tahu energi mekanik? Tidak. Dari angin. Iya, energi mekanik itu energi yang bisa bergerak. Misalnya tidak hanya energi angin atau PLTA. Ada misalnya kita mendorong kursi, menarik meja, seperti itu. Itu termasuk dengan energi mekanik. Sekarang siapa yang mau maju untuk memasukkan gambar-gambar ini ke kantong? Saya. Mbak Azhar, silakan maju ke depan. Mbak Azhar ambil satu. Nah, coba dikasih lihat temannya. Mbak Azhar mendapatkan gambar apa? Baterai. Baterai berarti termasuk ke energi mana? Energi termal. Energi nuklir. Nah, betul teman-teman? Betul. Energi nuklir. Kemudian siapa yang ingin maju kembali? Aku. Mbak Asna. Ya, Mbak Asna ambil.
dapat gambar setrika. Setrika berarti gambarnya ibu sedang menggosok menggunakan setrika. Ini adalah energi termal karena menghasilkan panas. Betul sekali Mbak Asna. Ada yang mau maju lagi? Ya, Mbak Stefi silakan maju. Gambarnya coba dilihat ke teman-temannya, gambar apa? Siswa mendorong kursi. Mendorong kursi termasuk energi apa? Energi mekanik. Mekanik, betul, karena bergerak. Baik. Nah, setelah kita bermain menggunakan papan energi, sekarang ibu ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama Mbak Stefi, kemudian kelompok kedua Mbak Sally, kelompok ketiga Mbak Aza, dan kelompok keempat ada Mbak Asna serta Mbak Giska. Ibu bagi terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kalian mengerjakan, ibu ingin memberitahu gimana sih cara mengerjakannya. Yang pertama, kalian harus menuliskan nama kelompoknya, kelas berapa kalian, serta nomor presensi kelompok kalian. Kemudian kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang ibu berikan dari 1 sampai 5. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Baik, dikerjakan ya. Adakah kesulitan untuk mengerjakan? Tidak. Baik. Mbak Celia, susah atau gampang Mbak Celia? Tidak gampang ya Mbak Celia. Mbak Celia ada kesulitan? Tidak. Ternyata anak-anak ibu semuanya pintar ya, bisa menjawab dengan cepat. Iya Bu. Ada kesulitan? Tidak Bu, benar. Ada. Baik.
Sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah. Baik. Nah, sebelum kalian mempresentasikan tugas yang Ibu berikan, Ibu memiliki ice breaking. Jadi kita akan tepuk energi. Dengarkan Ibu terlebih dahulu ya. Tepuk energi. Klik 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 lampu padam, anak baik hemat listrik. Brem 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 tanpa asap. Kling 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 pakai sepeda. Paham? Paham. Bareng-bareng ya. Iya. Kelas. Tidak usah berdiri, duduk saja. Tepuk energi. Klik 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 lampu padam, anak baik hemat listrik. Brem 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 tanpa asap. Klik 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 pakai sepeda. Baik, teman-teman semuanya. Baik, sekarang kelompok berapa yang ingin maju? Saya. Baik, Mbak Asna perwakilan kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya dan Rizka. Di sini kelompok kami nomor 1, apa dampak penggunaan minyak tanah bagi lingkungan dan kesehatan? Jawabannya menghasilkan asap yang mencemari udara dan mengganggu kesehatan pernapasan. Baik, gambar nomor 1 apa? Minyak. Minyak. Jadi gambar nomor 1 ini adalah lampu yang pada zaman dahulu menggunakan minyak tanah. Jadi itu baunya sangat menyengat ya untuk lingkungan. Kemudian soal yang kedua bisa dibacakan. Mana lebih baik listrik dari panel surya atau PLTU batu bara? Jelaskan. Yang paling baik yaitu panel surya karena menggunakan sinar matahari yang bersih dan tidak menghasilkan polusi. Betul sekali. Kemudian soal yang ketiga. Nomor 3 yaitu apa dampak kekeringan pada bendungan PLTA bagi listrik masyarakat? Jawabannya yaitu mengurangi air sehingga pembangkit tidak dapat menghasilkan listrik yang cukup, Ibu. Baik. Kemudian soal yang nomor 4. Nomor 4 yaitu gambarnya ada lilin. Terus untuk soalnya bayangkan sebuah desa masih menggunakan minyak tanah untuk penerang. Menurutmu apa dampak negatif yang bisa terjadi pada lingkungan dan kesehatan warganya? Jawabannya, asap dari minyak tanah dapat mencemari udara dan menyebabkan menyebabkan batuk. Iya, batuk. Kemudian yang kelima yaitu kamu adalah ketua kelas. Bagaimana ketua kelas yang bisa kamu buat, aturan apa yang bisa kamu buat agar pemakaian listrik di sekolah lebih hemat? Yaitu dengan mematikan lampu saat tidak dipakai dan mendatangi Mematikan lampu dan saat tidak dipakai. Mengurangi pemborosan, Ibu. Baik. Nah, karena Mbak Asma sudah maju ke depan, kita beri tepuk amazing. Sudah tahu anak-anak amazing? Sudah. Bareng-bareng ya yang keras. Tepuk amazing. Wow, amazing. Tepuk tangan Mbak Asma. Baik, adakah yang berbeda dengan jawaban Mbak Asma tadi? Sama semua, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Ada yang tahu apa sih itu energi? Ada yang tahu? Apa? Untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Baik, energi itu untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Beri tepuk tangan untuk Mbak Stevi. Baik, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha dengan energi. Semua makhluk hidup, manusia, hewan bisa melakukan kegiatannya untuk bisa bergerak, bertumbuh, dan beraktivitas. Nah, mengapa energi itu penting? Yang pertama, karena manusia itu membutuhkan energi untuk bergerak, belajar, kemudian bekerja. Hewan pun juga membutuhkan energi untuk mencari makan,
kemudian untuk bertahan hidup. Nah, tumbuhan pun juga membutuhkan energi loh anak-anak. Jadi tumbuhan itu membutuhkan energi Sinar matahari. sinar matahari. Apa mbak? Fotosintesis. Betul sekali. Kemudian mesin, AC, semuanya mesin-mesin alat elektronik itu membutuhkan energi juga. Energi apa? Listrik. Sekali. Jadi tanpa adanya energi listrik, mesin, kemudian alat elektronik itu tidak bisa menyala. Nah, sekarang Ibu di sini akan menjelaskan 4 macam-macam energi. Seperti yang tadi di awal Ibu bahas, ada energi apa? Mekanik, termal, kimia, nuklir. Baik, ada 4 energi. Energi mekanik, termal, kimia, kemudian energi nuklir. Nah, jadi energi mekanik itu energi yang terlibat dalam suatu proses pergerakan. Tadi Ibu sudah memberikan contoh, ada apa saja? Mendorong meja, menarik kursi. Kemudian ada energi termal. Energi ini berkaitan dengan perpindahan panas ke benda satu, kemudian ke benda lainnya. Contohnya menyalakan kompor, Menghidupkan lilin. menggunakan setrika. Nah, kemudian ada energi kimia. Nah, energi ini adalah energi yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Kemudian ada energi nuklir. Nah, energi ini adalah zat kimia yang bisa menghasilkan panas dalam jumlah yang sangat besar. Nah, sumber-sumber energi kita itu ada apa saja sih? Ada matahari, makanan, bahan bakar, panas bumi. Ternyata sumber energi di sekitar kita itu sangat banyak sekali ya anak-anak Ibu. Nah, kenapa dari banyaknya sumber energi, kenapa kita tidak boleh menggunakannya secara sembarangan? Yang pertama, karena ada beberapa sumber energi seperti tanah, kemudian batu bara itu sangat butuh waktu jutaan tahun untuk terbentuk. Kemudian kalau kita karena udah lama terbentuknya, tapi kita menggunakannya secara terus-menerus, maka akan cepat habis. Nah, ada energi juga dari angin, kemudian energi dari matahari. Nah, itu tidak selalu ada karena tergantung dengan cuacanya. Begitu. Nah, makanya itu karena jarang atau tidak mengetahui kita kapan adanya energi tersebut ada atau selalu tersedia, makanya kita hemat energi. Contoh hemat energi apa saja? matikan lampu saat tidak digunakan. Betul sekali Mbak Asna. Kemudian ada apa saja? Cabut charger. Mencabut charger, ya mencabut casan HP ya kalau sudah digunakan atau sudah penuh. Kemudian apa lagi? Mandi secukupnya. Betul Mbak Aza, jangan buang-buang air. Kemudian ada apa lagi? Mematikan listrik. Iya, betul sekali. Kemudian bisa kalian kalau sedang menonton TV tiba-tiba ketiduran, alangkah lebih baiknya matikan dulu televisinya. Kemudian juga jika kalian berpergian padahal dekat, alangkah baiknya menggunakan sepeda saja. Jangan selalu memakai motor
Tidak. Sudah selesai. Sudah selesai semua? Baik, sekarang tukarkan dengan teman kelompoknya, Mas. Teman sebangkunya. Sudah? Sudah. Sekarang kita bahas ya, siapa yang mau jawab soal nomor 1? Saya. Baik, Mbak Stevi. Nomor 1, energi sangat penting bagi manusia karena B. Membantu manusia menjalankan berbagai aktivitas. Betul sekali, di situ aktivitasnya ada olahraga, belajar, mengemudi, kemudian nonton TV. Kemudian soal yang nomor 2, energi listrik yang digunakan oleh anak pada gambar di samping itu sedang menggunakan kipas angin, lampu, radio, dan sebagainya. Jawabannya adalah B. B, C. C. Seperti lampu dan kipas. Kemudian soal yang ketiga ada pemadaman listrik, kemudian alatnya itu tidak berfungsi dan aktivitas terganggu. Maka jawabannya adalah C. Peralatan rumah tangga seperti kipas, TV tidak dapat digunakan. Nomor 4 jawabannya adalah B. Nomor 5 jawabannya adalah B. Ada yang salah? Tidak. Tidak semua. Saya salah satu. Salah satu. Kalau betul semuanya, salah satu 80, salah 2 60, salah 3 40, salah 1 20, salah semua 0. Jika yang nilainya 100, nanti akan Ibu beri soal pengayaan. Kemudian jika ada yang remedial, Ibu akan memberikan soal remedial. Baik, tadi kita belajar tentang apa saja? Ada energi termal, ada energi mekanik, ada energi nuklir, ada energi kimia. Betul sekali. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, oh iya, Ibu lupa. Sebelum kita menutup, Ibu ingin kalian menyalurkan gimana perasaan kalian ketika belajar. Baik. Jadi di situ ada gambar bahagia, senang, cemerlang, sedih atau bagaimana kalian bisa mencentangnya. Kemudian apa yang sudah dikuasai, kemudian aktivitas apa yang kalian sukai. Sudah selesai.